Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, tidak pernah lupa Rian mengajak kepada pemirsa semua untuk selalu mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Pemirsa di rumah, saatnya kita telah tiba untuk menyaksikan acara KJBKC. Tapi sebelum acaranya dimulai, ada beberapa pantun yang akan saya bacakan dulu, yaitu tentang tema berpuasa. Buah kedondong buat markisa, dari duren bisa buat luka. Jangan lupa niat puasa agar puasa lancar hingga berbuka. Ambil wudhu sebelum tidur, jangan lupa baca doa. Nanti jangan lupa sahur, biar kamu buat puasanya. Kucing harum, kucing kurus, mandi di papan. Papannya si kayu jati. Badan kurus memang kurang makan, puasa itu penuh muslim sejati. Pemirsa, mari kita saksikan acara KJBKC yang akan dibawakan oleh Ustadz kece. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sadari wa yassirli amri waludata min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kecil, sahabat cilik yang sedang di rumah, sedang menunggu berbuka puasa. Sedikit Pak Agus pengen berbagi ilmu terkait 8 asnaf penerima zakat. Nah, itu. Tapi sebelum itu, marilah kesyukuran kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, hidayahnya, dan juga perannya kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, bisa melakukan ibadah puasa hari ini dengan penuh semangat dan tentunya banyak ibadah. Tak lupa sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman cilik, sahabat kecil di rumah, Pak Agus sedikit mau menjabarkan terkait dengan 8 asnaf penerima zakat. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu wasami'un hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman cilik di rumah, penerima zakat itu ada 8 begini, 8. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu siapa ya? Nah, saya ambilkan dulu gambarnya. Fakir. Lah, ini fakir digambarkan oleh Pak Agus adalah orang yang sudah sepuh, terus bawa tongkat, bajunya. Nah, ini adalah maksudnya apa? Ini adalah fakir itu mungkin di kampung kita mungkin ada. Jadi orang yang untuk memenuhi kehidupannya sendiri itu tidak bisa. Mungkin karena sudah jompo, mungkin sudah sepuh, atau mungkin punya penyakit yang tidak sembuh. Nah, terus ia harus dibantu orang lain, saudaranya, untuk memenuhi kehidupannya, kebutuhannya. Nah, itu adalah prioritas pertama penerima zakat. Nah, itu adalah seorang fakir.
Selanjutnya yaitu penerima yang kedua yaitu miskin. Miskin. Miskin ini apa? Orang-orang yang punya pekerjaan tapi untuk memenuhi kehidupannya sendiri dan keluarganya itu kesusahan, teman-teman. Kesusahan. Nah, ini harus ke tangganya, ke saudaranya, pinjem uang, minta makanan, bukan karena memang nggak ada di rumah. Lah itu prioritas penerima zakat orang miskin. Lah kalau pinjemnya itu buat beli kredit motor, cicilan mobil, itu bukan kriteria penerima zakat. Nah, itu orang miskin adalah orang yang punya pekerjaan tapi untuk memenuhi kehidupannya sendiri dan keluarganya itu kesulitan, keberatan. Nah, ini penerima zakat. Itu poin yang kedua, target yang kedua. Yang selanjutnya yaitu adalah amil. Taruh sini be. Taruh sini. Amil. Penerima zakat itu adalah amil. Amil ini siapa? Amil adalah orang yang mengambil zakat, menerimanya, mencatatnya, dan menyalurkan, mendistribusikan atau mentasarufkan. Nah, itu berhak menerima zakat. Kenapa kok berhak menerima zakat? Pertama, supaya profesional, amanah, tepat sasaran, datanya jelas. Setelah itu melalui amil zakat. Amil zakat. Amil zakat juga dibentuk di masjid-masjid. Boleh dititipkan di situ ke takmir masjid yang sudah dibentuk kepanitiaan. Yaitu adalah penerima zakat. Selanjutnya yaitu gharim. Gharim ini adalah orang yang punya hutang. Gambarnya terbelenggu kakinya, hutangnya banyak, jalannya kesusahan. Lah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang banyak hutangnya, teman-teman, pemirsa di rumah. Orang yang banyak hutangnya, tentunya hutangnya adalah untuk kebutuhan primernya. Lah, hutangnya buat cicilan mobil, itu tentunya bukan penerima zakat, bukan prioritas penerima zakat. Gharim, orang yang banyak hutang. Selanjutnya yaitu rikob. Rikob ini adalah budak, perbudakan. Kalau di Indonesia tidak ada nih perbudakan. Orang yang bekerja tanpa diberi upah, disuruh-suruh, perbudakan. Cuman dikasih makan, akan diperjualbelikan, tidak dikasih upah. Lah, itu bukan penerima zakat. Nah, rikob di sini kalau diasumsikan sekarang adalah seorang TKI di luar negeri yang mau dipancung karena sebuah masalah, lalu harta ini dikirim ke sana untuk menebusnya. Lah, biasanya di pengadilan itu ditebus karena sudah untuk menyelamatkan nyawanya. Lah, harta zakat ini boleh dan wajib untuk dikeluarkan untuk membantu saudara kita yang mau dipancung. Nah, kayak gitu. Rikob. Selanjutnya yaitu setelah tadi mu'alaf, mu'alafnya lupa. Jadi diulangi lagi ya. Yang pertama itu adalah fakir, keduanya miskin, ketiganya amil, keempatnya mu'alaf dulu. Mu'alaf. Maaf. Tadi gelempet jadi nggak kelihatan. Jadi penerima keempatnya adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang masuk Islam. Nah, itu boleh diberikan kepada mereka. Untuk apa? Untuk menguatkan akidahnya, bahwasanya ia tidak sendiri, ada teman-teman muslimnya yang sudah lama yang mensupport dia. Nah, makanya prioritas penerima
zakat. Nah, ini adalah mu'alaf. Habis mu'alaf tadi Pak Agus sudah jabarkan, yaitu ghorim, orang yang banyak hutang. Terus yang ketiganya adalah rikob, budak, perbudakan. Nah, diulang ya dari pertama, nanti tidak keliru. Pertama fakir, miskin, amil, lalu mu'alaf, terus ghorim. Keenamnya adalah rikob atau perbudakan. Jadi sudah tak jelaskan di awal. Selanjutnya yang prima ketujuh adalah fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau diasumsikan sekarang, siapa yang berjuang di jalan Allah? Yaitu guru-guru TPQ yang ngaji tiap sore, yang ngajari ngaji anak-anak kita. Itu adalah penerima zakat, boleh dikasih harta zakat. Nah, itu prioritas. Karena banyak sekali, maaf guru-guru TPQ itu ngajarnya sudah ikhlas, ngajari anak-anak kita, dan kebanyakan, tidak semua, kebanyakan di pinggir-pinggir, di desa, di pelosok itu sudah ikhlas, nggak dibayar, orang tuanya juga tidak pernah menitipkan anaknya. Teko-teko mangkat dhewe nang masjid melu ngaji kayak itu, daripada nang omah wis nganu sekarang melu-melu ngaji. Dan orang tua tidak semua, tapi jarang anaknya diajak dulu menemui ustadz ustadzahnya, terus matur, ustadz ustadzah saya titip anak saya, ustadz ustadzah saya memang nggak pinter ngaji, tapi aku titip jenengan supaya bisa ngaji. Dan juga setelah titip anaknya, bulanannya atau mingguannya ya dipikirkan, rakyat tanggung jilbab atau peci atau mungkin beras atau minyak goreng ya dikirimi untuk ustadz ustadzahnya. Di pinggiran, di pelosok-pelosok itu bahkan tidak ada kayak gitu. Nah, makanya harta zakat ini boleh diberikan kepada guru-guru TPQ, terus mungkin muadzin, orang yang memanggil kita saat sholat, mau sholat, muadzin, terus mungkin ketakmiran, itu boleh diberikan harta zakat. Pernah kejadian teman-teman, bapak-bapak pemirsa channel YouTube DPPU Jesite Lai Jateng dan juga Gubuk Mangking, seorang ustadzah guru TPQ, beliau kedatangan tamu, gurunya ngaji. Nah, dia ustadzah terus ketemu ada kedatangan tamu, gurunya ngaji. Nah, ngomong-ngomong di ruang tamu, terus ustadzahnya ini guru ngajinya ini mau numpang ke belakang. Ketika numpang ke belakang terus mau keluar, dibuka tuh tudung sajinya. Ternyata apa pemirsa? Nasinya nasi aking, nasi yang dikeringkan. Nasi yang dikeringkan. Lalu guru ngaji ini keluar, matur sama ustadzahnya, ustadzah pangapunten, tadi saya maaf rada saru buka tudung saji yang di belakang itu kok nasi aking, nasi yang dikeringkan, terus diolah kembali menjadi nasi yang buat makan itu. Lalu ustazah bilang sambil tentunya mengeluarkan air mata sambil berbesmili, itu bilang maaf itu tadi buat kami makan, tapi kalau anak sudah tak kasih nasi yang bagus kayak gitu. Lah, saat itu juga guru ngajinya segera pamit tanpa ngomong lagi, pulang terus ngambil beras di rumahnya, terus dikasihkan kepada ustadzah tersebut. Lalu selang 1 hari 2 hari ketika bertemu dengan masyarakat pengajian begitu, guru ngaji ini matur sama semua jamaah, kita itu keterlaluan, kita itu kebangetan. Apa? Anak-anak kita dididik oleh ustadzah,
kita itu nggak pernah memikirkan untuk membantu beliau. Kebangetan kita anak-anak kita dipinterkan, tapi kita ya cuek-cuek saja kayak gitu. Nah, dia kan cari pahala, nah, ya terserah dia, cuek kayak gitu. Bahkan guru ngaji itu, apa mungkin guru ngaji mau kehabisan mungkin apa di rumah nggak ada beras untuk dimakan, apa yang mungkin mau keliling mau minta, itu tentunya guru-guru ngaji kita itu malu kayak gitu. Makanya kita harus sadar diri sebagai orang tua yang menitipkan anak-anak kita di TPQ, di pendidikan Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran. Yuk kita pikirkan guru-guru ngaji kita dengan kita keluarkan zakat kita, terus mungkin kita membantu tiap bulannya atau tiap 2 pekannya, dan juga kita membantu untuk belajar mengajarnya di TPQ ini. Mungkin kurang buku, kurang pensil, penghapus dan lain-lain, kertas dan lain-lain, bisa kita komunikasikan kepada ustadz-ustadzah tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir yaitu penerima zakat ini adalah Ibnu Sabil atau musafir, orang yang sedang bepergian kehabisan bekal. Lah ini prioritas penerima zakat yang terakhir, Ibnu Sabil. Mungkin pernah kejadian itu naik bis, terus di pertengah perjalanan kecopetan, terus sama kondektornya sama sopirnya disuruh turun. Nah ketika turun dia sudah nggak bawa perbekalan, nggak punya uang, nggak punya ongkos, terus bingung mau kemana. Nah, itu berhak menerima zakat kita, zakat mal kita. Lalu biasanya dari lembaga zakat yang membantu itu diverifikasi, tanyanya biasanya supaya tidak sampai salah orang, itu tujuannya kemana, terus diminta KTP-nya, terus habis itu tidak diberi uang langsung tapi diantar ke terminal, dibelikan tiket sampai pulang ke sana, terus dibawain bekal secukupnya sampai ke rumahnya atau tujuannya, begitu. Nah, Ibnu Sabil adalah penerima yang terakhir di dalam 8 asnaf yang Pak Agus tadi jabarkan dari awal. Demikian yang intinya, ayo di bulan Ramadan ini kita senantiasa beribadah maksimal kepada Allah, dan kita tidak melupakan untuk berzakat. Karena apa? Di bulan ini, di bulan puasa ini, puasa itu adalah langsung Allah yang akan memberikan pahalanya. Di dalam Ramadan ini tentunya ada yang namanya zakat. Nah, ini harus kita keluarkan, boleh di awal, di tengah, atau di akhir Ramadan. Demikian penjabaran dari Pak Agus. Tentunya masih banyak kesalahan, banyak kekeliruan, mohon dimaafkan. Mungkin Bapak, Ibu, dan adik-adik kecil di semua bisa mencari referensi yang lain supaya bertambah lagi ilmunya yang banyak, dan bisa kita untuk melakukan ibadah lebih mantap dan lebih kuat. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian acara KJB Kece yang dibawakan oleh Ustadz Kece. Semoga ceramah yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita tutup acara KJB Kece berikut dengan pantun lagi. Makan buah di tengah lapangan, di lapangan ada penjual koran. Jangan lupa hari ini puasa Ramadan agar Idul Fitri meraih kemenangan. Buah nangka khas rasanya, buah durian banyak yang suka. Sangat banyak hikmah puasa, sehatkan jiwa dan raga. Sekian, semoga acara berikut bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.